Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Afila Fikida Madeta. Saya mahasiswi dari Stika Santa Elizabeth Semarang. Jadi, yang pertama saya mau kontrak waktu sekitar 45 menit. Apakah bersedia? Ya, bersedia. Baik. Jadi tujuan saya melakukan pendidikan kesehatan ini untuk menjelaskan kepada Anda mengenai manajemen nyeri pada pasien kanker dan menjalani kemoterapi. Apakah Anda tahu apa itu manajemen nyeri? Belum. Baik, saya akan jelaskan ya. Ya. Tentang manajemen nyeri pada pasien kanker dan menjalani kemoterapi. Baik, untuk yang pertama ada nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional akibat kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan. Baik, untuk pengertian nyeri apakah sudah paham? Ya, sudah paham. Baik, kemudian yang kedua ada manajemen nyeri. Untuk pengertiannya sendiri adalah mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan waktu munculnya secara mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat serta konstan. Baik, untuk manajemen nyeri, apakah sudah paham? Ya, sudah paham. Kemudian beranjak ke yang ketiga. Yang ketiga ada tujuan manajemen nyeri. Itu untuk memperbaiki kualitas hidup pasien pada semua stadium penyakit dengan pengawasan dokter maupun perawat dalam pemilihan manajemen non-farmakologi yang tepat untuk menurunkan nyeri kanker. Baik, untuk yang ketiga ini tujuan manajemen nyeri, apakah sudah paham? Ya, sudah paham. Baik, kita beranjak ke yang keempat, yaitu ada manfaat manajemen nyeri. Itu ada 7. Baik, untuk yang pertama menurunkan intensitas nyeri. Kemudian yang kedua membantu aktivitas sehari-hari pasien kanker. Ketiga, membantu memberikan rasa nyaman dan damai. Keempat, meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. Kelima, menurunkan tingkat stres dan emosi pada pasien kanker. Keenam, membantu pasien kanker untuk menerima diri dan penyakitnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ada membangun pengharapan hidup pada pasien kanker. Baik, untuk manfaat manajemen nyeri apakah sudah paham? Sudah paham. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke macam-macam manajemen nyeri pada pasien kanker. Baik, yang A, terapi musik. Terapi musik dapat mengurangi nyeri jangka pendek seperti setelah tindakan nyeri, kecemasan, depresi. Terapi musik dapat meningkatkan hubungan terapeutik pasien dengan petugas medis. Kemudian untuk selanjutnya B, kompres hangat. Kompres hangat dapat menurunkan nyeri karena panas menstimulasi termoreseptor pada kulit dan jaringan di bawahnya dan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Rasa nyeri yang dialami pasien tertitrasi dengan sensasi hangat pada kulit dan membuat pasien merasa lebih tenang. Kemudian untuk kompres hangat banyak diterapkan pasien saat di rumah. Namun pasien harap berhati-hati karena berisiko luka bakar karena mengingat pada rapuhnya pembuluh darah pasien kanker. Baik, yang C, akupuntur. Metode pengobatan yang dapat diterima secara saintifik yang mana menjaga keseimbangan dengan melakukan beberapa stimulasi di beberapa titik fokus pada tubuh dengan menggunakan jarum. Kemudian kita beranjak yang ke D, ada terapi massage. Terapi yang melibatkan manipulasi jaringan lunak tubuh dengan menggunakan berbagai macam teknik manual dan mengaplikasikan penekanan dan penarikan. Bagian untuk yang ke D ini apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, untuk selanjutnya kita beranjak yang ke E, teknik relaksasi dan guided inyekiri. Yaitu secara fisiologis dengan menarik nafas dalam dapat membantu pasien untuk bersikap tenang, menurunkan ketegangan otot dan menyeimbangkan jiwa raga seperti pada aktivitas meditasi. Kemudian yang terakhir ada terapi farmakologi. Pada nyeri ringan diberikan obat paracetamol
Untuk nyeri sedang diberikan obat opioid lemah antara lain tramadol maupun kodein. Kemudian yang terakhir ada nyeri berat, diberikan obat immediate release morphine. Baik, untuk macam-macam manajemen nyeri pada pasien kanker apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Jadi sekian untuk penjelasan saya mengenai manajemen nyeri pada pasien kanker dan menjalani kemoterapi. Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Kemudian saya izin bertanya, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Sejauh ini belum ada. Baik, saya lanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Baik, kita beranjak ke sesi yang berikutnya. Saya ingin bertanya kepada Anda. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, bisa nanti dijawab dan disampaikan. Yang pertama, pertanyaannya bisa tolong dijelaskan pengertian dari nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Baik, tepat sekali. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bisa dijelaskan tujuan manajemen nyeri? Untuk memperbaiki kualitas hidup pasien pada semua stadium penyakit dengan pengawasan dokter maupun perawat dalam pemilihan manajemen non-farmakologi yang tepat untuk menurunkan nyeri kanker. Baik, terima kasih, tepat sekali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja manfaat manajemen nyeri? Bisa disebutkan 4 dari ke-7. Menurunkan intensitas nyeri, membantu memberikan rasa nyaman dan damai, meningkatkan kualitas hidup pasien kanker, dan membangun pengharapan hidup pada pasien kanker. Baik, terima kasih, tepat sekali. Kemudian pertanyaan yang terakhir, mungkin disebutkan saja macam-macam manajemen nyeri pada pasien kanker. Terapi musik, kompres hangat, akupuntur, terapi massage, teknik relaksasi dan guided imagery, dan terapi farmakologis. Baik, terima kasih. Jawabannya tepat sekali. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan untuk jawabannya betul semua. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi, materi pada hari ini mengenai manajemen nyeri pada pasien kanker dan menjalani kemoterapi itu ada pengertian dari nyeri, penjelasan mengenai manajemen nyeri, penjelasan mengenai tujuan manajemen nyeri, manfaat manajemen nyeri, dan yang terakhir ada macam-macam manajemen nyeri pada pasien kanker. Jadi diharapkan untuk pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi juga dapat menerapkan macam-macam manajemen nyeri pada pasien kanker itu sendiri. Baik, untuk sampai sini saya terima kasih telah diberikan waktu untuk penjelasannya. Baik, untuk yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih karena telah hadir dan telah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang telah saya berikan. Baik, sama-sama. Baik, sebelum mengakhiri saya akan memberikan leaflet kepada Anda untuk penjelasan mengenai manajemen nyeri pada pasien kanker dan menjalani kemoterapi. Bisa dibawa pulang, mungkin ada sanak saudaranya yang membutuhkan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.